بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka, memasuki episode yang ke-10 bersamaan dengan hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga segala yang telah kita tunaikan, ibadah tentunya, baik siam, qiyam, dan juga doa-doa terbaik yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah, dan berkenan mengabulkan setiap permohonan kita dengan hal yang terbaik dalam kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan coba lanjutkan kajian kita di pertemuan ini dengan mendalami fikih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pertemuan lalu kita telah sampai menyusun saf untuk menunaikan salat berjamaah sebelum kita bertakbir dan memulai salat. Untuk itu saya ingin memberikan sedikit sekali tambahan yang memberikan motivasi kepada kita, dan ini sudah menjadi manhaj Al-Quran termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika Allah, ketika Rasulnya menampilkan kepada kita berbagai ragam janji-janji kebaikan yang memotivasi kita untuk menunaikan amalan, dan ini nanti menjadi fitrah dalam kehidupan kita dan tidak terlepas dalam frame keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu konteksnya mengerjakan semua karena Allah. Nah, ini Allah perintahkan, Rasul menunjukkan. Jadi ketika kita mengerjakan satu ibadah demi motivasi untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, itu pun termasuk dalam ranah keikhlasan. Ya, contoh ayatnya misalnya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat ke-134. Ini sering saya ungkapkan. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah engkau untuk berintrospeksi diri, menata diri lebih baik, kemudian berusahalah untuk bercita-cita mendapatkan surga, ya kan, seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang takwa. Jadi Allah meminta kita bergegas, menata diri, bergegas untuk punya cita-cita. Saat pulang ke akhirat nanti, cita-cita punya rumah, ya, punya tempat seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dunia saja Anda punya cita-cita. Saya pengen karir sukses, pengen rumahnya luar biasa, pengen kendaraan yang cukup, pengen hidup nyaman. Untuk dunia yang sementara yang akan Anda tinggalkan, Anda begitu punya cita-cita yang tinggi sampai Anda tempatkan setinggi langit, gitu kan? Kenapa ketika Anda kembali kepada Allah dalam suasana hidup yang abadi, Anda nggak punya cita-cita? Maka untuk memotivasi kita semua, kata Allah, ini perintah, maka engkau harus punya cita-cita. Punya harapan yang tinggi untuk mendapatkan tempat kembali terbaik yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Kepada siapa diberikan? Kepada orang takwa. Nah, orang takwa ini dia berikhtiar mendapatkan dan meraih cita-cita itu untuk mewujudkannya lewat amalan. Ya, 134-nya di surah ketiga Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya kan? Di antara amalannya engkau senang berbagi, amalan sosial di sini, menahan amarah, memaafkan orang lain, memperbanyak kebaikan di samping amalan-amalan ritual yang lainnya. Jadi mengejar sesuatu yang Allah janjikan dalam rangka menaati perintah Allah masuk dalam konteks keikhlasan. Ini untuk memotivasi kita. Pun demikian, dalam konteks menunaikan sholat berjamaah, teman-teman sekalian, banyak motivasinya. Ya, dalam Al-Quran langsung disebutkan bentuknya jama', yuqimun, mereka. Ketika menunjuk pada mereka menunaikan, ini menunjukkan motivasi menunaikannya dengan berjamaah. Apa keutamaan berjamaah itu? Banyak sekali. Di antaranya kita dapati misal di hadis riwayat Al-Bukhari. Ini kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, teman-teman sekalian, di Kitabul Adzan. Ya, Kitabul Adzan di sini di halaman 112. Insyaallah ya. Kitabul Adzan halaman 112 tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Ini supaya kita termotivasi. Ya, di bab yang ke-30 ya. Bab fadli salatil jamaati. Langsung ya, bab tentang keutamaan salat jamaah. Jadi kalau kita mengetahui bab ini, teman-teman bisa tuliskan. Ya, di pintu rumahnya, kemudian di pintu kamarnya bisa disalin hadis ini, atau nanti di tempat-tempat Anda beraktivitas, ya, di mobil, di dashboard misalnya tuliskan di situ, kemudian di buku Anda atau di handphone bikin status di situ, ya, di bagian wallpapernya Anda tuliskan. Jadi kalau Anda lihat di situ, begitu dekat waktu sholat Anda akan siapkan. Nah, itu diantara cara untuk memotivasi diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor hadis ke-645 ya, bab ke-30, bab fadli salatil jama'ati. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Ya, ini yang sering kali kita dapatkan hadisnya, kalimatnya dengan redaksi yang lain, esensi yang serupa. Namun demikian penting kita hadirkan. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah itu tafdhulu salatal fadhi, mengungguli. Ya, kalau di redaksi lain afdhalu kan, ya, lebih utama, di sini mengungguli. Tafdhulu salatul fadhi, mengungguli salat yang ditunaikan dengan sendirian, bisa 27 darajah, dengan 27 tingkatan keutamaan. Saya pernah sampaikan, keutamaan ini jangan diukur dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak ya. Yang hitungan mesti kita pertimbangkan. Nanti di hadis lain ada padanannya, 1 keduanya bisa 500 tahun, 3 keduanya, 2 ketiganya bisa 500 tahun, demikian seterusnya ya. Nah, nanti ini konteksnya berjamaah ya. Biasanya secara umum kalau berjamaah itu dalam konteks penunaian di masjid ya. Kalaupun tak mampu kita ke masjid, maka ambil keumumannya dengan penunaian berjamaah. Ya, misal beberapa kalangan akhwat misalnya nggak memungkinkan untuk ke masjid, dia sholat di rumah. Alih-alih dia sendirian, dia bisa ajak anaknya yang perempuan atau asisten rumah tangganya. Ya sayang, dibandingkan di rumah misalnya ada 3 tempat atau 3 ruangan, 4 ruangan, masing-masing sholat sendirian. Kenapa nggak kumpul satu tempat? Nah, ketika kumpul itu mendapatkan 27 pahala daripada sendirian dapat 1. Itu kan hitungan 1 gitu kan. 1 tentunya dikalikan pahala 10, kalau dikalikan standar ya seperti itu. Tapi kalau dia berjamaah dapat lebih luas lagi. Kan konsep 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan satu hasanah, dia dapat 10 kali lipatnya. Dan salat disebut dengan hasanah. Ya, di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati.
ya, dan salat disebut dengan hasanat. Itu akan menggugurkan, menghapuskan ya keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati dengan sempurna. Nah, jadi ini dalilnya teman-teman sekalian, termasuk nanti ada yang ke masjid ya, baru ke masjid dan dapat 25. Ya, apalagi dengan menunaikan jamaahnya. Nah, ini misalnya pada hadis berikutnya, nomor hadis 647 ya, masih di kitab yang sama, Kitabul Adzan, bab yang ke-30, bab fadli salatil jamaah. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mash, qala sami'tu Aba Salih yaqulu sami'tu Aba Hurairah yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salatul rajuli fil jama'ati, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, salat seseorang fil jama'ati dalam berjamaah ya tada'afu ala salatihi fi baitihi, ya akan dilipat gandakan lebih banyak pahalanya dibandingkan salat yang dia tunaikan di rumahnya, wa fi suqihi ataupun di pasarnya. Ya, jadi aktivitas di zaman Nabi SAW itu banyak yang berdagang ya. Seperti sekarang kan kita saksikan kalau pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah atau di Mekah Al-Mukarramah banyak pedagang-pedagang kan sekitarannya itu. Nah, ini biasanya kalau dekat-dekat waktu sholat, alih-alih mereka pergi ke masjid padahal dekat kan, mereka lebih memilih menghamparkan sejadah di tokonya. Ya, di tokonya, di wilayah pasarnya atau di supermarketnya gitu kan. Nah, sama persis dengan kondisi begini teman-teman yang misalnya ada supermarket besar ya, terus Anda misalnya punya toko ya atau punya lapak tertentu misalnya terus di dalam supermarket itu. Nah, kan tiba waktu sholat tuh. Ya, kalau Anda bisa menunaikan di masjid, biasanya kan di mall itu ada masjidnya ya, masjid tertentu gitu kan, atau ada musholanya, ya minimal masjidnya lah ada di situ. Nah, kalau Anda bisa ke masjid, alih-alih Anda menghamparkan sejadah di toko Anda atau di dalam ruangan Anda tersendiri, nah ini beda pahalanya jauh sekali. Jauh sekali, padahal mungkin Anda cuma turun satu lantai atau bahkan sampingan dekat ke situ gitu kan. Nah, ini luar biasa gitu apa yang bisa didapatkan. Yuk mari kita lihat. Wa fi suqihi 25 dhi'fa. Ya, pertama dia akan dapat 25 kali lipat dulu. Jadi begitu dia melangkah ya ke masjidnya dan dia tunaikan nanti sholatnya di dalamnya untuk mengikuti jamaah, dia udah dapat 25 kebaikan. Ya udah mendapatkan 25 kebaikan. Jadi lebih dibandingkan dia bertahan sendirian. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu. Dan ini hanya bisa diraih, hati-hati ya. Ini hanya bisa diraih, jadi enggak semua orang yang menunaikan sholat berjamaah ke masjid gitu kan, dia mendapatkan langsung 25 kebaikan. Ya, lalu ditambah dengan pahala sholatnya, zikirnya dan sebagainya. Belum tentu dapat tuh. Jika dia memenuhi kualifikasi berikut. Idza tawadda'a fa ahsanal wudhu. Pertama, dia menyempurnakan wudu seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian tsumma kharaja ilal masjid, ya, lalu dia berangkat untuk menunaikannya di masjid. Jadi dapat 25 tadi otomatis ya keutamaannya, ya belum sholatnya ya. Ini belum masuk kepada sholatnya. Jadi baru masuk ke situ, mau gabung jamaah dapat 25 kebaikan. Langsung dapat tuh. Yang nanti ukurannya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, kemudian nanti belum sholatnya dapat 27 kemudian lagi, belum nanti tambahan zikir dan sebagainya. Nah, ini hanya bisa dia raih apabila dia menyempurnakan wudu, kemudian dia menunaikan di masjid. La yukhrijuhu illa as-shalah. Ya, tidak ada motivasi lain untuk menunaikan ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat. Jadi bukan karena ingin janjian dengan teman sambil sholat, sambil kemana di Masjid Al-Ihsan deh kita. Ya udah ketemu di sana deh, nanti sambil sholat zuhur, jadi nyambi tuh sholat tuh jadi sambian. Tujuan utamanya ketemuan. Jadi sholatnya cuma 5 menit, ngobrolnya di teras masjid atau bahkan dalam masjid sampai setengah jam misalnya ya. Nah, itu yang dimaksudkan bukan itu. Ya, kalau mau misalnya di mana kita ketemuan di masjid, yang utama kita sholat deh. Ketemuan gampang, kita sholat aja dulu di sana. Nah, ini betul. Ini yang betul. Jadi motivasi dia memang hanya untuk menunaikan sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan hanya dia dapat 25 kebaikan tadi, digandakan dari orang yang sholat sendirian. Bukan hanya nanti jaminan ada 27 ya kebaikan saat dia menunaikan sholatnya. Tapi setiap langkah yang ia lakukan demi menuju masjid untuk sholat itu setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat oleh malaikat, diperintahkan malaikat mencatat untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkahnya naik 1 derajat, setiap langkah naik 1 derajat. Jadi artinya Allah meningkatkan kemuliaan dia dalam setiap langkahnya. Jadi masjid itu luar biasa teman-teman. Dan biasanya kalau ada pahala begini, ini menunjukkan keistimewaan di balik ibadah itu. Makanya jangan dianggap ringan jamaah itu. Jangan dianggap ringan kita menunaikan sholat di masjid. Dan ada hikmah-hikmah lain yang di masa kini saya kira belum terpraktekkan keseluruhannya. Ya, hikmah saling mengenal, hikmah saling menguatkan, hikmah saling membantu, dan sebagainya itu belum muncul. Nah, mungkin satu waktu kita belajar memaknai lagi fikih masjid. Ya. Nah, di konteks ini saking pentingnya jamaah ini, maka setiap langkah yang dia lakukan menaikkan
derajat dia di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah naikkan kualitas hidup dia, nanti beberapa keberkahan akan turun. Ya, pendampingan kepada kebaikan. Kalau konsisten selama 40 hari, Allah hapuskan sifat nifak dalam dirinya, dijaga dalam kebaikan, diarahkan dalam kemuliaan. Ya. Kemudian illa rufi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Allahu akbar. Dan akan dihapuskan setiap kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan kecil ya, sepanjang bukan dosa besar. Jadi ternyata membiasakan diri untuk ke masjid itu juga salah satu langkah untuk memperbaiki perilaku. Jadi akan berdampak pada perubahan perilaku. Oh, Masya Allah kalau semua anak-anak muda nih ya, saya ajak misalnya kalangan milenial, juga bukan hanya yang senior-senior atau yang sepuh-sepuh gitu kan. Ya kalau disebutkan nih ahli masjid, ya kebayang yang sepuh-sepuh tidak. Sekarang kita rubah persepsinya. Semua ke masjid. Anak kecil ke masjid, yang milenial ke masjid juga. Nah ternyata membiasakan diri ke masjid dengan orientasi sholat yang benar, itu bisa merubah perilaku menjadi baik. Ahli masjid itu pasti baik lah. Kalau dalam bahasa hadis, ahli masjid itu pasti baik. Ya, rel masjid itu pasti baik. Ya, bukan rel Madrid ya, rel masjid. Ya, real masjid pasti baik. Ya, jadi kalau kita membiasakan ke masjid dengan baik, melangkah dengan bagus tujuan sholat, itu akan merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ya, dan tanda kebaikan itu dengan dihapuskannya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, jadi kalau kita punya kebiasaan yang nggak bagus, orang biasa ke masjid, maka tatapannya senang kepada yang baik. Begitu nanti melihat yang jelek langsung terpalingkan. Lisannya berubah kosakatanya, ya pulsa lisannya itu jadi lebih baik, ya bukan kata-kata kotor yang biasa keluar. Nah itu, jadi tandanya Allah menghapuskan kesalahan pada dirinya dengan mengganti melalui kebiasaan yang lebih baik. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Allahu akbar. Ya, keutamaan yang lainnya lagi tadi baru berangkat ya, nyampe masjid udah dapat 25. Kemudian setiap langkah di perjalanan itu dihitung dengan meningkatkan kualitas kebaikan di sisi Allah. Derajatnya naik. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terbiasa, kadang-kadang nggak sengaja salah atau terbiasa terbawa pada sesuatu yang tidak benar, itu dihapuskan oleh Allah. Ya kan? Selain dosa besar tentunya. Dan itu nanti mendorong kalau dosa-dosa kecil itu hilang, dosa-dosa besar itu akan terdorong untuk ditaubati. Ya. Kemudian sepanjang dia berangkat di perjalanan itu, malaikat memohon kepada Allah kebaikan. Ya, bersolawat meminta kebaikan. Salawatnya malaikat itu minta kebaikan kepada kita. Jadi jangan dianggap ringan tuh. Ya, jangan dianggap ringan. Anda setiap berangkat ke masjid semakin panjang ya jaraknya gitu kan. Kita tempuh. Nah, itu malaikat memberikan solawat banyak gitu ya, minta kepada Allah kebaikan untuk kita. Tapi jangan dipanjang-panjangin. Ini rumah Anda, ini masjid. Harusnya tinggal 3 meter Anda muter dulu misalnya. Wah, ini rumah Anda di Bekasi, gitu kan? Cuman tinggal gini aja 3 langkah muter dulu ke Senayan, ya tertinggal jamaah aja nih. Jadi ya dia memahami hadis mesti jelas juga ya. Jadi bukan berarti seperti itu dibuat-buat. Ya tetap ada sholawat. Apa kalimat malaikatnya? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Allahu akbar. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, mohon berikan segala kebaikan kepadanya. Jadi minta Allah berikan sholawat. Sholawat dari Allah itu maknanya bisa banyak, bisa hidayah. Ya, hidayah petunjuk kebaikan. Bisa juga pemberi solusi dari persoalan. Ada orang dapat hidayah dari Allah, dapat salawat dari Allah. Ya, seperti di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, orang-orang yang menyerahkan semua kepada Allah, berikhtiar dengan baik, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu tadi bisa berupa hidayah, bisa berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat meminta, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan dia petunjuk dalam hidupnya supaya lebih baik. Ya Allah, jadikan sisa hidupnya hayatan thayyibah, akhirnya husnul khatimah. Warhamhu, dan sayangi dia. Ya, warhamhu, dan sayangi dia ya Allah. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salata. Dan Masya Allah, ya di keadaan dia dihitung sedang berada dalam kondisi sholat walaupun dia sedang menunggu sholatnya. Ya, Masya Allah tuh berapa banyak kemuliaannya. Jadi satu tadi sudah dapat pahala 25 langsung, padahal belum menunaikan sholatnya gitu kan. Nanti pas sholat ditunaikan dapat lagi 27. Kemudian yang kedua, setiap langkahnya menaikkan derajat di sisi Allah. Ketiga, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, mengganti kebiasaan lebih baik. Keempat, dia mendapat sholawat dari malaikat, meminta kepada Allah mengampuni dosanya, memberi dia hidayah, kemudian juga menyayangi dia. Dan yang kelima, dihitung dia dalam keadaan sedang sholat. Dalam arti dalam suasana sholat. Jadi kalau sedang dalam suasana sholat, ya pahala terus mengalir kepadanya. Ya, terus mengalir. Ya, sampai dia menunaikan sholatnya, dapat lagi 27. Jadi kurang apa tuh? Ini menunjukkan 5 kemuliaan ini, teman-teman sekalian, menunjukkan ada hal yang sangat besar dalam jamaah. Ya, dan sayangnya tadi tidak teraplikasikan dengan baik gitu kan, di kekinian. Kita harus kembali lagi menggali dari kitab-kitab aslinya. Ya, referensi sumbernya. Jadi belajar Islamnya mesti benar, kita mesti ngaji lagi gitu.
ngaji lagi, pahami dan amalkan. Jadi jangan sampai hadis-hadis ini jadi penguasaan hafalan saja, lomba-lomba hafalan hadis, lomba-lomba hafalan Quran, tapi maknanya nggak kita terjemahkan. Ya berpahala bagus ada, cuma implementasinya nggak nampak nantinya. Kenikmatan beragama itu nggak terasakan, gitu kan? Karena itu pentingnya kita menunaikan sholat dengan baik dan motivasi jamaah untuk menata kita lebih mulia. Nah ini mohon izin teman-teman, saya awali dengan pemaparan ini karena kemarin kan kita baru belajar menata saf kan, ada Kak Amil, ada Mbak Amel, juga ada Om Yugi kemarin. Jadi untuk memberikan gambaran motivasi supaya arah kita sholat itu dahulukan jamaah, ya sholat sendirian itu belakangan, kalau ada uzur-uzur tertentu baru sendirian. Tapi sepanjang kita mampu maksimalkan ke masjid, ya tak mampu kita ke masjid, maka di rumah atau di tempat kerja kita, di kantor kah, atau di pasar misalnya, sekarang di supermarket dan sebagainya, bikin suasana berjamaah. Ya setidaknya kemuliaan-kemuliaan jamaah itu dapat. Ya walaupun mungkin tidak ke masjid. Kalau masjid kan tadi dapat 5 hal lain kan, tapi jamaah dapat 27-nya kan. Ingat kalau kita jamaahnya salatul jamaati gitu kan, tafdulu an salatil fardhi atau afdalu min salatil fardhi bisa 27 darajah, itu salatnya dapat 27. Ya tapi kita kalau ke masjid dapat 5 lagi. Ya tambahan 25 tadi, diangkat setiap langkah 1 derajat, dihilangkan kesalahan-kesalahan, malaikat bersalawat, dan Allah menjadikan keadaan dia menunggu salat masih dalam keadaan salat yang melimpahkan banyak pahala. Jelas ya? Nah kalau sudah jelas, mari kita mulai praktek salatnya untuk saat ini teman-teman sekalian. Dan ini sesuatu yang penting karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita memulai untuk menunaikan salat. Di sini ya, di sini kemudian hitungan syariat salat mulai akan jadi hitungan fikih karena salat akan dibuka dengan praktek ini. Jadi yang pertama pendahuluan wudu sebagai syarat salat, menghadap ke arah kiblat sebagai benarnya salat, kan? Sudah kita terangkan, nyusun saf keutamaan min husnis salat, terutama hal yang menyempurnakan salat. Di jumhur menyebutnya sebagai sesuatu yang sunnah, walaupun sebagian dari Hanabilah khususnya menyebut itu bagian dari yang wajib untuk bisa menjadikan salat lebih sempurna. Nah, namun semua ulama sepakat bahwa pembukaan salat dihitung saat praktek ini yang akan kita buka, yaitu takbir. Nah, bagaimana bertakbir dengan benar? Ini akan kita turunkan dulu dari 3 bahasan utama. Jadi semua pembahasan kita dari awal ini sampai akhir akan mengacu pada 3 hal. Ya, 1, kita akan bicara caranya. Kan? Yang kedua, kita akan terangkan bacaannya. Dan yang ketiga, kita akan bahas esensi atau hikmahnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ini yang jarang juga dikupas ya, sehingga apa hal yang melahirkan kehusuan dalam penunaian ibadah itu kadang tidak terasakan dengan sempurna. Baik, pertama bicara tentang cara. Tentu cara ini akan merujuk kembali pada keterangan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dengan menunjukkan amaliyah salat itu, seperti sahabat Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi yang pernah diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara dia menunaikan salat. Nah, setelah kemarin wudu, menyusun saf, sekarang mulai akan memulai salat. Bagaimana cara memulainya? Amalan apa yang kita kerjakan? Mari kita lihat dulu hadisnya. Ya, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek di Al-Bukhari dulu. Ya, kemarin saya sebutkan nomor hadis 757 ya. 757. Baik, Al-Bukhari nomor hadis 757. Nah, dia di kanan ya. 757. Nah, nih. Masih di Kitabul Adzan ya, Kitabul Adzan. Ini kitab yang ke-10. Ya, Kitabul Adzan, babnya tentang bab wujubil qiraah lil imam wal ma'mum fi shalawati kulliha. Ya, fil hadri was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Ya, bab tentang bacaan imam dan makmum di dalam salat, baik dalam salat yang hadir, mukim ataupun safar, jahar ataupun silent. Jadi masuknya bab qiraah, tapi di sini ada praktek penunaian salat karena dimasukkan dalam konteks ini. Ini fakihnya Imam Al-Bukhari. Karena nanti ada bagian dalam hadis itu bukan pengulangannya di Al-Bukhari itu. Kalau ada di hadis termasuk bab ini, maka Imam Al-Bukhari mengingatkan lagi bahwa ini pun termasuk penguat dari bab dimaksud. Baik, kita bacakan ini ya, 757 ya. Teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya bin Ubaidillah, qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Betul ya rawinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, yaitu Masjid An-Nabawi, ya kan? Fadakhala rajulun, maka masuk pula ya setelah itu seorang lelaki. Ya, ingat pakai fa kan? Jadi ketika masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika masuk pula seorang lelaki. Fa shalla, maka lelaki itu kemudian salat,
Ya, jadi Nabi sudah masuk, Nabi dalam aktivitas, lelaki itu kemudian sholat. Ya, ini menunjukkan dia sholat tahiyatul masjid ya. Menunjukkan dia sholat tahiyatul masjid karena dia sendirian sholatnya. Atau Allahu a'lam sholat apa yang dia tunaikan, apakah tahiyatul masjid, apakah waktu duha dan sebagainya. Yang pasti di sini tidak menunjukkan jemaah. Ya, yang pasti dia masuk sholat kemudian dia setelah sholat itu mendatangi Nabi SAW. Nah, kalau kita katakan tahiyatul masjid lebih aman karena semua sholat yang dilakukan pertama kali di masjid apapun jenisnya itu masuk tahiyatul masjid nama umumnya. Fasallama, maka dia sholat kemudian fasallama ala Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Ya, faradda waqala, maka Nabi SAW pun menjawab salamnya. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, seperti saya sampaikan di awal mula. Ya, kembali lagi kamu sholat karena engkau belum sholat. Karena engkau belum sholat. Faraja'a yusalli kama shalla, maka dia kembali sholat seperti tadi dia sholat. Ya, kemudian thumma ja'a fasallama, lalu datang lagi kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Kemudian thumma ja'a fasallama ala Nabi SAW faqala, Nabi SAW merespon lagi. Ya, kalimat yang sama, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Jadi persis seperti yang saya sampaikan di awal itu, ya, kisah laki ini yang diduga oleh para rawi namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Thalathan, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Faqala, maka ia kemudian berkata lelaki tadi yaitu Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Ya, ini Masya Allah, jadi sahabat tuh begitu. Jadi ke Nabi itu memang keyakinannya paripurna. Ya, nggak ada keraguan gitu. Jadi apapun yang disampaikan Nabi itu yakini, kerjain. Sami'na wa ata'na. Jadi kalimat sami'na wa ata'na itu nggak pakai nawar. Ya, nggak harus nawar-nawar. Kenapa begini ya? Kenapa zuhur 4 rakaat ya? Kenapa subuh 2 ya? Ya, kenapa warisan begini? Kenapa? Ya, itu namanya imannya belum sempurna. Iman tuh yakin. Ya, walaupun pada apa yang belum kita pahami, yakin dulu. Ntar hikmah datang. Hikmah itu membimbing akal kita supaya paham. Jadi kalau kita mendahulukan akal pada apa yang seharusnya dipahami oleh hati, nggak akan nyambung, ya, nggak akan nyambung. Ya, jadi di sini penting sekali kita kembalikan lagi teman-teman sekalian. Ini kebiasaan, ini orang awam aja di zaman Nabi itu yakinnya luar biasa. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Keyakinan paripurna di sini. Ma uhsinu ghairah. Ya, saya nggak bisa lebih bagus lagi dari yang saya tadi lakukan. Jadi memang ilmunya segitu. Ya, tapi nggak berhenti di situ. Fa'alim nih, maka mohon ajarkan kepada saya gimana yang lebih baik gitu. Jadi dia udah yakin pada Nabi dan dia menata diri, mau belajar. Ya, jadi kalau memang salah, ini hadis juga memahamkan pada kita, kalau salah jangan mempertahankan kesalahan. Ini udah salah diluruskan, masih pengen begitu aja. Kalau memang salah. Kecuali kalau yang mau meluruskan itu cuma ya, ingin berdebat misalnya, atau sama-sama punya dalil, gitu ya, terus menganggap yang paling benar, menyalahkan yang lain. Nah, itu hindari yang seperti itu. Menghindari perdebatan, kalau kita memang benar di sisi itu, walaupun kita benar, Allah hadiahkan melalui lisan Rasulullah, ada satu kemuliaan di surga. Allah bangunkan satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggir Ustadz? Ya biarin aja John, yang penting dapat istana di surga daripada enggak sama sekali, gitu kan? Nah, jadi motivasi orang banyak-banyak, kadang-kadang ada yang kalau memang ilmunya tinggi kita disampaikan dan kita salah misalnya kan perbaiki diri kita. Tapi kalau perbedaan pendapat ya saling menghormati. Ya, tapi kalau menyalahkan yang lebih pintar itu bodoh namanya. Dan merespon orang bodoh itu lebih bodoh lagi, gitu ya. Jadi yang demikian bodoh ini dalam konteks ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah. Ya, kebiasaan yang harus dirubah. Di perbuatannya kita tidak mencela ke orangnya, tapi perbuatannya yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai bertindak, bersikap yang tidak bagus, jahalah terhadap perbuatan yang jelek, gitu kan? Nah, perbaiki aja yang jelek ini supaya lebih baik lagi. Kemudian faqala, maka Nabi SAW bersabda, nah ini dia ya. Idza qumta ila shalah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kamu ingin menunaikan salat dengan sempurna, nah di sini langsung kepada aplikasi salatnya. Ya, kalau kemarin kita ambil di riwayat Muslim nomor hadis 397, makanya saya padukan di hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757. Yang di hadis Muslim membukanya langsung dengan asbigil wudu, yang di sini kemudian membuka langsung dengan pembuka salatnya. Yang di hadis Muslim, idza qumta ila shalah asbigil wudu thumma istaqbilal qiblah. Sempurnakan wudu menghadap ke kiblat, sudah kita bahas ya. Kemudian fakabbir. Ini di Al-Bukhari langsung kepada pembukanya, fakabbir. Fakabbir. Jika engkau ingin mulai menunaikan sholat dengan sempurna, maka sholat itu dibuka dengan amaliyah ini. Sholat dibuka dengan amaliyah ini, dengan praktek ini. Apa prakteknya? Fakabbir. Maka mulailah dengan bertakbir. Nah, jadi pembahasan kita sekarang, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara bertakbir. Nah, ini. Ya, bertakbir.
dengan mengambil redaksi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, ini perintahnya. Dalilnya dulu ya teman-teman sekalian. Nomor hadis 757. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 397, persoalan takbir. Jadi dalil untuk membuka salat dengan takbir, ini dalilnya. Jadi kita pakai dalil dulu, ini dalilnya. Nah, untuk membahas tentang dalil ini, maka 3 aspek ini yang kita uraikan. Bagaimana caranya takbir? Adakah bacaan dalam takbir, apa yang dibaca? Dan apa maknanya bacaan dan gerakan takbir itu? Nah, sehingga ketika kita lakukan, kita lebih bisa maksimal. Ya, dan lebih bisa merasakan kenikmatan dalam perbuatan salat kita. Baik, yang pertama langsung masuk ke cara. Ya, kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian. Kita akan lihat cara bertakbir, kita turunkan. Dalilnya mana? Ya, dalil untuk penunaian bertakbir. Seperti biasa, saya ingin tunjukkan dulu sedikit kalau kita ingin mencari tentang praktikal ibadah, ya, praktikal hal-hal yang terkait dengan fikih khususnya, maka kitab Sunan itu lebih detail dan lebih terukur serta lebih sistematis, karena memang kitab Sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang urutannya disusun berdasarkan permasalahan fikih. Ya, maka saya sering mengatakan untuk kita mengambil referensi misalnya Sunan Abu Daud. Ya, nih di Sunan Abu Daud teman-teman sekalian, ini salah satu contoh. Sebenarnya ada juga di Sunan An-Nasai misalnya, Sunan Ibnu Majah, tapi ini cukup sistematis ya. Ada kita Sunan An-Nasai ada, Ibnu Majah juga ada, cuman saya dahulukan yang ini untuk memudahkan pembahasan kita supaya lebih spesifik ya. Nah, ini diantaranya cara bertakbir kita akan temukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721 ya. Insya Allah saya karena sering juga bahas, jadi masih ada ingat-ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 721. Kita bisa langsung lihat di sini 721. Nah, ini dia. Nah, ini ya. 721. Nah, ini teman-teman sekalian. Bismillah kita tunjukkan ini ya. Ya. Di sebelah kiri posisinya sini ya. Nomor hadis yang ke-721, babnya yang ke-118 ya. Nah, jadi kita lihat di sini bab tafri' istiftahis shalah, bab raf'il yadaini fis shalah. Ya, bab tentang mengangkat tangan dalam sholat. Jadi babnya masuk ke mengangkat tangan dalam sholat, tapi di sini akan kita temukan tentang tata cara bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sahu min ar-ruku' wa qala Sufyan marratan wa idza rafa'a ra'sahu wa aktsaru ma kana yaqulu wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina sajdataini. Baik, di sini menerangkan tentang mengangkat tangan, proses mengangkat tangan dan pembuka salatnya disebutkan. Idza staftaha salata, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Nah, jadi ini ada amaliyah membuka sholat, sedangkan pembuka sholat di Al-Bukhari tadi, nomor hadis yang ke-257, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397, kan bertakbir, ya kan? Cara bertakbir bagaimana? Disebutkan di hadis riwayat Abu Daud, ya, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, bahwa cara beliau membuka sholatnya, idza staftaha salata, jika membuka sholatnya, yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kemudian tangannya, ya, kedua tangannya, hadwaman kibaihi, bermakna sejajar dengan bahunya. Ini redaksi yang pertama. Ya. Redaksi yang pertama, jadi cara yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita mengangkat nih tangan. Ingat ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau menyebutkan tangan, ya batasannya kan kita tahu. Lah saya terangkan di awal kan dari sini sampai dengan sini. Ya, dari sini sampai dengan sini. Tapi nanti spesifik dalam bacaan-bacaan, nanti dalam praktek-praktek termasuk nanti saat menunaikan sholat, ditunjukkan dengan jelas bagaimana caranya. Ya, jadi tadi disampaikan pada kita mengangkat tangan dengan sejajar dengan bahu. Nah, yang dimaksud sejajar dengan bahu ini nanti dalam hadis yang lain di riwayat At-Tirmidzi ya disebutkan ini bagian nanti ini telapak dan jemari-jemari di sini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini ada telapak, mengangkat tangannya maksudnya begini, ya. Nah, kan ini tangan kan pasti diangkat ya. Dari sini sampai sini kan diangkat. Ya, cuman mengangkatnya sampai mana? Kan ini juga mengangkat begini, ya kan? Ini mengangkat juga di sini, ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan di sini mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Kurang lebih, ya. Jadi di sini, sejajar ini. Ini kan bahunya ini. Hadwaman kibaihi. Jadi di sini sejajar di sini. Ini bagian yang pertama. Ya, jelas ya?
Baik, ini bagian yang pertama. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membuka salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Sini. Ya, jadi tidak disebutkan dalam redaksi yang tadi apakah misalnya sejajar dengan bahu itu posisinya di sebelah mana, apakah agak ke dalam ke sini, apakah agak ke sini, ya. Nanti dalam hadis lain kita akan temukan dalam beberapa riwayat nanti, khususnya nanti bagian yang perempuan, ya, yang sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan, tapi nanti ada beberapa di Syafi'iyah tekankan pada perempuan supaya agak lebih rapat karena kondisi tertentu dulu. Ya, kondisi tertentu nanti saya ajarkan setelah ini, ya. Jadi kita angkat dulu, ini yang standar seperti ini teman-teman sekalian. Ya, di sini sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita tarik gini, ya, mungkin nggak terlalu keluar juga begini ya. Ya, kalau keluar gini kan baunya hilang nih. Ya, di sininya udah hilang tuh. Ya, sejajar itu kan artinya tinggi juga dengan bagian ini. Jadi kita angkat begini. Nah, posisi ini penting sekali nanti karena juga akan terkait dengan sujud. Karena saat sujud pun nanti posisi kita bersujud, telapak tangan ini nggak jauh dari posisi kita bertakbir begini. Ya, jelas ya. Jadi juga tidak perlu begini karena Anda kan nggak sujud begini, ya kan? Sujud Anda kan pasti begini. Jadi kita tarik sejajar dengan bahu, dari sini bahu turunkan ke sini. Ya, begini ya. Kalau ke sini jadi dada. Ya, sini. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu begini dan tidak begini. Ya. Ya, jadi saya kadang sering ada juga beberapa praktek yang Allah, gitu kan? Nah, itu enggak ada dia. Jadi hanya ditarik ke sini saja. Paham ya? Ya, sekali begini. Ya, di sini. Jelas ya? Nah, ini redaksi yang pertama. Kemudian teruskan dulu. Untuk jemari nanti di At-Tirmidzi diberikan juga gambaran. Jemari ini enggak terlalu rapat begini. Ya, enggak terlalu terbuka begini. Jadi mengalir saja, terulur saja seperti ini. Ya, jadi enggak terlalu begini juga enggak, gini juga enggak. Ya, jadi bukan begini juga ya. Oh, jadi begini nih. Ya, jadi kebuka aja seperti biasa gini, terbuka. Nah, kemudian telapaknya menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat ke depan maksudnya, ke depan begini. Jadi bukan begini juga, ya. Allah, enggak begini. Ya, karena ini enggak sejajar namanya. Ya, jadi begini gitu, ya. Jadi bukan begitu. Jadi ini mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini. Paham ya? Jadi Allah sini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini jadi ini mengalir saja, ya, terulur saja, jadi tidak begini, tapi seperti rileks ya. Satu ini. Yang kedua nanti di riwayat An-Nasa'i, jadi mengangkat sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, sejajar dengan daun telinga. Jadi di sini bisa kita begini atau ditempelkan ini, yang jempolnya bisa menempel ke sini ke telinga itu ya. Nah, jadi bisa ke sini atau bisa juga sejajar, cukup sejajar di sini. Jadi kalau tadi di sini, sekarang ke sini. Ya, agak ke atas sedikit. Nah, ini mana yang paling nyaman saja yang bisa kita lakukan. Ya, mana yang paling nyaman? Mungkin nyamannya di sini, ya di sini silahkan bertakbir, gini kan. Nah, kalau nyamannya misalnya di sini ke atas seperti ini, ya. Baik, walaupun nanti di beberapa di madhab itu ada kalangan spesifik, misalnya untuk yang perempuan lebih mengambil kepada yang kedua untuk merekatkan seperti ini. Ya, merekatkan di sini gitu. Merekatkan di sini lebih rapat ya. Kenapa? Ada kondisi kita ambil kalau saya teliti gitu kan, pelan-pelan kita melihat ternyata kan salah satunya faktor dari pakaian busana yang dikenakan. Kalau sekarang kan udah pakai mukena ya, enak aja gitu, takbirnya bisa begini juga nyaman, gak ada masalah karena longgar kan, jilbab juga longgar gitu kan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu di tempat lain kan gak ada mukena. Ya, kadang-kadang ada yang cuma misalnya jilbabnya juga nggak terlalu panjang ketika mau dipakai sholat kan, tutup hanya sebatas yang ke batasan paling minimalnya gitu kan, minimal kan lewat dada segini ya, minimal. Jadi minimal untuk perempuan itu melewati dada. Jadi bukan di sini ya, jadi turun ke sini. Ya, yudnina min jalabibihinna gitu kan, bahasa Al-Qur'annya rendahkan dari jilbab yang kau kenakan itu, kerudung yang kau kenakan, longgarkan. Ya, yang sekiranya kemudian dengan longgar itu enggak terlalu ketat sehingga menampakkan aurat itu ditutup tapi terlihat tuh kan lekuk tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menutupi melewati dada gitu ya, melewati itu. Nah, nanti kalau menggunakan yang standar di sini otomatis ketika dia mau bertakbir, kalau dia terbuka begini kan terangkat tuh. Ya, dia begini terangkat gitu kan. Maka di sini ada yang kemudian agak ke dalam ya, agak begini tuh. Ya, agak ke dalam, agak begini atau di sini tapi agak rapat di sini. Ya, nah ini boleh juga yang demikian supaya tidak terlalu mengangkat berlebihan sehingga terbuka sebagian auratnya. Tapi kalau sudah pakai mukena sudah begini, mau begini nggak ada masalah. Atau yang laki-laki mau di sini pun nggak ada persoalan. Ininya agak sedikit rapat tentunya. Ya, karena kalau kita begini, ya kalau mau mendekat ke telinga kan agak rapat ya. Kalau tidak kan bisa begini saja. Jadi bisa di sini satu, bisa di sini dua, sejajar dengan telinga, atau agak merapat ke sini nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, jadi ini dari tiga cara. Satu, hadwa mankibaihi.
Kemudian udhunaihi dengan sejajar dengan dua telinganya di sini. Ya, atau agak merapatkan ke sini nggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja. Mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini. Baik, paham sekarang? Nanti kalau sudah paham, semua referensi disampaikan, praktek juga diuraikan. Tinggal sekarang bacaannya apa? Ini. Ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu Akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu, dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi ini yang diucapkan. Dan gak usah ngarang-ngarang ya. Nama Allah kan banyak, Asmaul Husna banyak. Ya kenapa enggak Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahul Karim? Tidak. Salat itu spesifik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Nabi membimbing menggunakan kalimat yang jelas Allahu Akbar, maka ucapkan. Nah, cara mengucapkan ini antara mengangkat dengan mengucapkan, teman-teman, bisa ada 3 cara. Ya, bisa ada tiga cara. Pertama, ini yang paling populer, bersamaan mengangkat dengan mengucapkan. Jadi begitu mengangkat, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Jadi Allahu Akbar, ya kan? Bisa bersamaan. Bisa mengangkat dulu begini. Ya, kemudian nanti meletakkan, setelah itu dia berucap Allahu Akbar. Boleh. Ya boleh. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jadi bisa 3 cara, ya. Jadi yang pertama bersamaan Allahu Akbar, ya. Ulangi lagi. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, dia mengangkat dulu, ya kan? Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Jelas? Yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Nah, ini 3 ini mana yang paling memudahkan? Kenapa ini penting disampaikan? Kalau sholat sendirian, mungkin kita terbiasa. Biasa saja kita sambil ngangkat, sambil kemudian mengucapkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ucapan itu paling penting. Karena ini yang akan menentukan, khususnya dari imam, sebagai instruksi. Ya, sebagai instruksi ke makmum. Jadi apa yang diucapkan imam, itu yang kemudian menjadi penanda makmum untuk memulai gerakan atau perpindahan. Ya, jadi dalam takbir pertama nanti ketika dibuka Allahu Akbar itu membuka sholat, makmum ikut. Makmum nggak akan lihat gerakan imam, makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi dari gerakan imam ini akan didukung nanti support perpindahannya dengan bacaan. Makanya nanti setelah takbiratul ihram, ya untuk perpindahan, isyarat perpindahan ke ruku', perpindahan kemudian dari situ ke i'tidal, ya nanti demikian seterusnya, itu perpindahan dalam bahasa Arab disebut intiqal. Maka ada takbir disebut takbir intiqal. Makmum nggak bisa lihat gerakan imam, dia harus dengar bacaannya. Jadi begitu imam misalnya Allahu Akbar terdengar kemudian ke makmum, makmum bergerak. Ya, saat pertama mungkin masih bisa melihat gerakan imam, saat belakang gimana? Ya kan? Ya, jadi bacaan itu yang penting untuk terdengar ke belakang. Karena itu pentingnya bagi makmum untuk mengikuti kemudian gerakan imam setelah ada instruksi dari imam dengan menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar terdengar, baru kemudian dimulai Allahu Akbar. Pindah Allahu Akbar, baru pindah. Ya, jangan sampai nanti imam walaupun imam ruku tapi belum mengucapkan takbir, nanti pas bab ruku, makmum ikutan ruku itu bisa nggak benar. Ya, makanya kenapa pentingnya kadang-kadang ada 3 tadi hal, karena begini, bisa saja misalnya imamnya agak lemah atau misalnya sudah sepuh, makmum di belakang masih muda, maka kalau dia misalnya bersamaan Allahu Akbar, dianya belum ruku, di belakang udah ruku duluan saking semangatnya. Ya, tapi kalau dia bisa mengambil misalnya bagian yang tadi, dia gerakan duluan, sudah begini, dia ucapkan Allahu Akbar, ya kan? Dia baca, belakang baru turun, jadi pas mengikuti. Ya, nanti pas intikal kita sampaikan. Nah, ini penting di awal saya utarakan untuk menekankan bahwa pengucapan atau bacaan ini menjadi penanda khususnya bagi imam untuk makmumnya di belakang. Jelas ya? Nah, ini bacaan yang kita bacakan teman-teman sekalian. Dan esensi dari ini, saya akan cepat saja. Esensi dari bacaan ini, Allahu Akbar, ini yang sebetulnya penting kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya, dan ini nanti ada korelasinya antara bacaan dengan gerakan, dengan cara. Ini nyambung dua-duanya. Nyambung. Nah, kita kan dalam sholat itu, teman-teman sekalian, ingat ya rumusnya kan? Rumusnya ingat betul bahwa saat kita memulai sholat, masih ingat cara khusyuk dalam sholat? Di awal saya terangkan, kan? Kita merasakan akan menghadap kepada Allah. Mungkin sholat yang terakhir yang kita lakukan. Pakaian kita kenakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wudhu yang sempurna. Kita taubat kepada Allah. Ini kan? Lalu tiba kemudian kita menghadap Allah. Kita hadirkan perasaan kita menghadap. Kan? Kita sedang menghadap dengan baik kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita, Rabb kita, Masya Allah, la ilaha illa huwa, Allahu ahad, Allahu samad. Lalu ketika kita kemudian bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu, teman-teman sekalian, diucapkan oleh lisan. Ini rumusnya.
Ingat, Quran surah 29 ayat 45, baca, pahami, amalkan. Rumusnya 3. Baca, setiap bacaan itu baca oleh lisan, terjemahkan oleh pikiran, dan maknai oleh hati. Maknai oleh hati. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, itu artinya. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan sekarang Kau yang Maha Besar. Namun aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dalam hidup ini terkadang aku selalu membawa kebesaran dalam diriku, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih sempurna. Ya Allah, gitu kan? Nah, kita membawa suasana itu dalam jiwa kita. Jadi di pikiran kita menerjemahkan. Kenapa penting terjemahan itu ada? Supaya pikiran kita nggak dimainkan setan. Sebab nanti ada setan menggoda khusus orang sholat. Ya namanya khanzab, ada yang menyebut dengan khinzib. Jadi dalam hadis disebutkan jika Anda sudah mulai bertakbir, nih sebelum takbir tuh kita bisa siap fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan ini mulai bertugas. Ya, dinasnya khusus saat sholat, menggoda orang sholat. Fayaqulu syaitanu, maka dia berkata kepada orang sholat ini, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Ya, sehingga wajar ketika orang mulai bertakbir kalau dia tidak mencoba memahami, menerjemahkan apa yang dia baca, merasakan apa yang dia lakukan, itu wajar begitu dia takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi setan mengacaukan pikirannya sehingga handphone hu akbar, ya pekerjaan hu akbar, TV hu akbar, ya cemilan hu akbar dan sebagainya, uang hu akbar, ya sehingga ada orang yang sengaja membatalkan sholat untuk hanya menjawab telepon. Ya Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung, angkat dulu, ya, batalin, jawab, ya, dan sebagainya. Maka orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholat nggak akan begitu, dia akan pastikan handphonenya silent atau dia matikan terlebih dahulu. Ya karena sekarang kita akan menghadap yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu kita siapkan, kita katakan Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar, kemudian rasakan di jiwa kita, ya Allah, aku mengatakan berkomitmen Kau yang paling hebat, Kau yang paling agung. Aku mohon ampun ya Allah dalam hidup ini selalu merasa besar terhadap orang lain, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih angkuh, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih tinggi ilmu, tinggi kedudukan dibanding orang. Makanya nanti ini nyambung ke doa iftitah. Ketika ini sudah mulai hadir, kita merasa banyak salah, kita bertobat dengan mengatakan Allahumma ba'id, ya, atau nanti yang wajah itu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, bersamaan dengan itu tangannya diangkat seperti ini. Ya, seakan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuang semua urusan dunia ke belakang. Nah, jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan semua kepada Allah. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dari ahrama yuhrimu. Ya, takbiratul ihram. Ini dia. Dari kata ahrama yuhrimu, ini dari kata ahrama yuhrimu, bukan ahrama ya, kalau pakai h nanti piramid itu artinya. Ahrama yuhrimu, ahrama itu sesuatu yang mengharamkan, yang melarang, tidak membolehkan, harus ditanggalkan. Kenapa takbirnya disebut ihram? Sebagai sifat larangan. Jadi kalau sudah bertakbir, tangan diangkat, dilarang membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat, dilarang membawa semua urusan dunia, semua urusannya bawa yang terkait dengan urusan akhirat kepada Allah. Kalaupun mau bawa di dalam konteks dunia, bawa dalam konteks penghambaan kita kepada Allah untuk bermohon, ya, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi buang urusan-urusan yang nggak penting yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, tanggalkan, dilarang dibawa dalam sholat. Ini maknanya. Makanya tangan kita bergerak begini, pasrah kepada Allah, buang semua urusan yang nggak terkait dengan sholat ke belakang, haram dibawa dalam sholat, ya. Maka ihram, takbir yang mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat, semua aktivitas tinggalkan, tanggalkan, dan fokuskan diri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mengangkat begini otomatis langsung kemudian seorang bisa khusyuk? Setelah mengangkat ini, apakah tangan di sini aja sampai selesai? Atau diturunkan, disimpan? Kalau nyimpan bagaimana? Di mana disimpannya? Apakah di sini, ataukah di sini, atau di sini? Apakah begini, atau begini, atau begini, atau begini? Kan? Nah, mana di antara itu yang dibenarkan sesuai petunjuk dengan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Rasulullah SAW? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya, di edisi yang ke-11. Masya Allah, nggak terasa ya, sudah 10 hari. Ya, udah belajar pelan-pelan untuk menyempurnakan, mudah-mudahan lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan. Bisa dipahami, bisa dicek lagi kalau ada benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu dari saya, pemahaman mungkin yang kurang, ilmu yang kurang. Semoga Allah mengampuni, teman-teman bisa memaafkan dan bisa belajar lebih luas dari manapun sepanjang itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kemuliaan pada kita.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna kull a'malina salihah wa khasatan fi hadhihi al-ayyam ramadaniyah min siyamina wa ruku'ina wa sujudina wa salawatina wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.